Selamat datang di Lola Serba Serbi. Nah, buat teman-teman sekalian yang udah lama nggak nemuin video Ocha yang baru, yang udah nanya kemana sih Ocha, gimana sih kabarnya Ocha, yang udah kangen, keadaan Ocha baik, Ochanya sehat-sehat, dan doain ya semoga Ochanya selalu sehat. Dan untuk kalian semua juga yang lagi nonton video ini, semoga kalian semua juga sehat-sehat selalu. Oke, jadi karena sampai hari ini masih sering banget teman-teman yang DM, yang komen seputar, "Kak, kok bisa sih Ochanya anteng setiap kali di grooming? Kak, kakak biasanya kalau grooming Ocha itu gimana? Kak, kakak pakai meja grooming khusus nggak? Kak, kenapa anjing aku selalu ngajak berantem dulu ya kalau mau di grooming?" Nah, jadi kali ini aku mau sharing nih, mau nunjukin, jelasin kayak apa sih aku grooming Ocha biasanya. Pakai apa-apa aja, pakai meja apa enggak, terus gimana sih biasanya aku bikin Ocha nyaman setiap kali di grooming. Tapi pertama-tama yang wajib diketahui, semua itu balik lagi ke faktor kebiasaan. Jadi itu kenapa kitanya juga harus ikut ngebiasain anabul kita. Mesti dari kitanya dulu nih yang nunjukin, yang ngasih pemahaman kalau mandi, nyisir. Nah, grooming itu bukan hal yang menjengkelkan ke mereka. So, kalau dari kitanya aja males, sebulan cuma beberapa kali nyisir, beberapa kali mandiin sendiri, atau sangat-sangat jarang, ya sama juga anabul pasti butuh proses yang lebih lama juga buat ngerti, buat ngerasa nyaman juga. Apalagi kalau kayak di Shih Tzu atau anabul yang bulunya bisa panjang, kalau udah sempat kusut atau gimbal dulu baru di grooming, ya otomatis anabul bakal ngerasa kurang nyaman. Karena contohnya nih, pas lagi disisirin bisa aja jadi sakit, ketarik-ketarik bulunya, yang akhirnya bikin mindset kalau grooming itu hal yang menyakitkan ke mereka. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau sharing ke kalian gimana sih kalau aku groomingin Ocha biasanya di rumah. Nah, jadi hari ini aku mau share biasanya apa-apa aja yang aku pakai, kemudian aku groomingin Ocha itu di mana, suasananya aku bikin kayak apa. Jadi rencananya hari ini tuh aku mau mandiin Ocha, tapi sebelum dimandiin, aku tuh hari ini mau sekalian mangkasin dia, sisip-sisip bulu tapak kakinya, bulu kepalanya, karena emang udah panjang. Jadi hari ini tuh kayak aku bakalan ngabisin waktu yang lebih banyak dari biasanya untuk groomingin Ocha. Jadi biasanya aku tuh kalau mau groomingin Ocha, apalagi kalau memangkas ya, itu lumayan lama sih. Jadi aku beneran di hari itu aku prepare waktu yang memang aku tuh nggak ada kebutuhan untuk kemana-mana. Jadi aku bisa santai mangkasin Ocha, bisa fokus, terus anabulnya juga bisa nyaman, bisa tenang. Oke, jadi ini adalah lokasi di mana aku groomingin Ocha biasanya. So aku memang nggak punya tempat khusus untuk grooming Ocha. Jadi aku cuman pakai teras rumah aku. Ini pas di depan pintu rumah aku ya. Jadi di sini tuh aku biasanya groomingin dia. Aku nggak pakai meja. Jadi biasanya memang cuman ngandelin lantai aja supaya dia nyaman, aku juga nyaman. Jadi biasanya kita itu di lantai aja. Nah, jadi kalau di sini itu Ocha tuh udah tahu kalau misalnya aku habis mandiin dia, aku bakal keringin dia di sini, sisirin dia di sini, pangkasin dia di sini. Jadi dia tuh kayak udah otomatis ngerti aja kalau misalnya ini tuh waktunya dia udah mau grooming gitu. Jadi dia biasanya udah santai aja. Jadi kalau menurut aku ini tuh penting juga ya. Jadi anabulnya bisa ngerti nih, oh majikan aku nih mau mandiin aku nih, mau nyisirin aku nih, kayaknya aku mau pangkas nih. Jadi dia tuh udah nggak gelisah, dia udah nggak nebak-nebak mau diapain tuh nih, dia tidur tuh. Kemudian untuk suasananya, untuk kondisi tempatnya, juga usahain cari yang memang benar-benar nggak panas gitu. Jadi kalau ada matahari pun nggak terlalu panas. Jadi anabul bisa nyaman, kitanya juga nyaman. Nah, aku tuh di teras, di depannya karena kebetulan ada pohon-pohon, jadi nggak terlalu terik. Kemudian aku juga sediain kipas angin kecil. Jadi supaya akunya nyaman, anabulnya juga nyaman. Kalau misalnya halaman depan rumah kalian itu panas, kalian bisa aja gunain space yang ada di rumah. Jadi nggak selalu harus di depan rumah. Ini tuh alasannya kenapa aku pilih teras rumah. Jadi kalau misalnya aku habis grooming, habis mangkasin dia, rambut-rambutnya, bulu-bulunya dia itu lebih gampang dibersihin. Kan nggak masuk-masuk ke dalam rumah.
Nah, jadi kalau misalnya halaman depan rumah kalian itu panas, terik, kalian bisa manfaatin space yang ada di dalam rumah. Aku memang selalu sediain kipas kecil, terkecuali kalau misalnya lagi banyak angin tuh di luar, aku mungkin nggak pakai kipas angin kecil. Tapi kalau misalnya nggak, aku selalu sediain. Jadi ini tuh salah satu yang bisa bikin Ocanya juga nyaman tuh, dia tidur tuh, belum dia apa-apain aja udah tidur. Jadi kita itu emang pastiin anak bulu kita itu nyaman di saat kita mau grooming dia. Jadi dia nggak merasa pangkas di rumah atau grooming di rumah itu sesuatu yang nggak enak banget gitu. Jadi dianya malahan seneng. Nah, justru Ocha itu kalau dibawa ke pet shop lebih nggak nyaman gitu. Salah satunya karena abang groomingnya selalu ganti-ganti kan nggak melulu cuman yang satunya aja, jadi biasanya gonta-ganti, jadi dianya juga bingung. Kemudian karena memang dia kurang terbiasa di atas meja, jadi dia merasa kayak mau jatuh gitu loh, karena biasanya aku kalau sisirin dia, mandiin dia itu kan selalu di lantai. Untuk peralatan biasanya aku selalu pakai colokan sambung, kemudian ini tuh cukuran bulu kakinya Ocha. Nah, aku selalu habis pakai itu usahain simpan ke dalam tempatnya lagi, aku bersihin. Jadi kalau bisa aku itu belinya cuma sekali, nggak berkali-kali. Nah, sama dengan cukuran badannya Ocha juga ya, ini tuh udah ada dari siswa aku yang pertama. Jadi walaupun udah lama, kotaknya tetap aku simpan, aku tetap usahain setelah pakai aku simpan rapi ke dalam dusnya. Ada gunting. Nah, kalau gunting ini memang aku belinya masih belum terlalu lama, ini baru-baru aja ya, kemarin kayaknya waktu Ocha usia berapa, 7 atau 8 tahun lah. Ini juga sama, habis pakai aku selalu letakin lagi ke dalam. Kemudian seperti biasa perkakasnya Ocha. Nah, sama aku juga selalu pakai, habis pakai itu disimpan balik ke dalam sini. Jadi ini tuh tips supaya kita itu menghemat juga, nggak bolak-balik beli barang yang sama. Habis pakai dibersihin, simpan lagi ke dalamnya, tutup. Kemudian ada blower, ini senjata ampuhnya aku untuk mandiin Ocha supaya lebih cepat. Ini tuh untuk ngerawatnya, biasanya aku habis pakai aku nggak langsung simpan di ruangan atau di wadah yang tertutup gitu loh. Jadi aku biasanya selalu habis pakai aku letakin di atas meja atau di bawah meja di ruangan terbuka supaya nggak cepat ngerusak selang pipa ini. Terus ini tuh udah aku ganti sekali, jadi waktu itu udah lama kan. Nah, wire-nya itu udah kayak hampir-hampir mau putus gitu loh, jadi aku langsung ganti aja. Aku suruh tukang listrik untuk gantiin. Jadi ini juga sama, pokoknya habis dipakai dibersihin juga. Kadang-kadang tuh kan kalau udah lama dipakai di sini tuh banyak bulu-bulu, itu tinggal kita buka, kita bersihin. Jadi ya seperti itu. Yang penting setelah dipakai, dibersihkan, disimpan kembali untuk menghemat kita supaya nggak beli-beli lagi. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like videonya, komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Ocha Twinkle berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.